penuh dengan rahmat. Namun Tuhan senantiasa mengasihi kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan akan menopang kami dalam setiap langkah hidup kami. Sebab itu sebelum kami memulai segala aktivitas kehidupan kami mau serahkan seluruh hidup kami untuk Engkau dan kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Berkati persekutuan ini, supaya persekutuan ini mendatangkan kemuliaan bagi Engkau. Berkati semua alat sinyal yang kami gunakan. Amin. Semuanya diberkati oleh Engkau Bapa. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan siapkan untuk melayani di Zoom ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh proses kebaktian ataupun persekutuan kami di pagi hari ini ke dalam tangan kasih Bapa. Amin. Waktu dan kesempatan kami kembalikan kepada yang bertugas pada hari ini. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji Engkau ya Bapa atas kasih setiamu yang tidak pernah putus meninggalkan kehidupan kami. Dan kasih sayangmu yang senantiasa mendekap kami dan membawa kami melewati setiap masalah pasang surut dalam kehidupan. Pada pagi hari ini kami ingin belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu, bawalah kami lebih dekat kepadamu, agar jalan kami semakin hari semakin di dalam terang Tuhan. Dan damai sejahtera-Mu memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya. Shalom, Pak. Terima kasih urus Power of Love, khususnya Pak Pendeta Surbakti. Nah, pada pagi hari ini kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Filipi pasal 2 dari ayat 12 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, itu adalah topik yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat 17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Ayat 18, dan kamu juga harus bersuka cita ya, dengan aku, dan demikian dan bersuka citalah dengan aku. Demikian firman Tuhan. Surat Filipi adalah surat yang sangat khusus ditulis oleh Rasul Paulus untuk mengarahkan, mendidik atau menggembalakan jemaat yang ada di Filipi dengan berupa surat, karena beliau ada di kondisinya di dalam penjara. Kalau kita melihat dalam Filipi pasal 1 bahwa surat ini ditujukan kepada semua orang kudus, para penatua dan diaken. Artinya memang surat ini dikhususkan untuk anak-anak Tuhan dan para pelayan rohani. Nah, saya memberikan temanya adalah bercahaya sebagai bintang di dunia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata bahwa jemaat di Filipi, ya saya hanya secara garis besar saja, adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Namun, saya katakan,
Namun, ya, karena mereka masih di dalam proses menuju kedewasaan, sehingga kerap sekali ada sesuatu perselisihan atau tidak terbentuknya sebuah kesatuan yang harmonis sebagaimana seharusnya para anak-anak Tuhan di jemaat di Filipi. Nah, di dalam mereka melakukan pekerjaan, melayani Tuhan, melayani satu dengan yang lain, kadang tidak dapat dihindari ada pandangan-pandangan yang berbeda. Sehingga oleh karena pandangan berbeda itu sering terjadi perbantahan atau persoalan-persoalan konflik internal. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan bahwa karena mereka ini masih di dalam proses pertumbuhan, bahwa segala sesuatu itu selalu dimulai di dalam alam pikiran. Filipi pasal yang kedua yang kita baca ayat 12 sampai 18 tidak boleh dilepas dari pasal 2 ayat pertama, ya, dari perikop itu. Karena dikatakan di dalam Filipi 2 itu bahwa di dalam Kristus itu ada nasihat, ya, ada bimbingan arahan agar mereka bisa hidup dalam satu roh. Karena dikatakan demikian, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, ya, dalam satu kasih dan sebagainya. Artinya sukacita Rasul Paulus yang kita baca tadi, yang dia ajak kepada seluruh umat Tuhan yang ada di Filipi agar ada satu kesatuan, gitu ya, dalam melayani Tuhan. Ada satu kesatuan untuk melayani sesama agar mereka berdampak. Hal ini diminta oleh Rasul Paulus dengan penekanan bahwa saudara dan saya, kira-kira begitu dikatakan kepada Jim, adalah anak-anak Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, haruslah memiliki gaya hidup yang berbeda sebelum mereka menjadi pengikut Kristus atau anak Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Kristus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, ini juga ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 14 bahwa barang siapa yang dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah. Nah, buah roh itu kita tahu salah satunya adalah kasih dan lain-lain. Saya menyorot di sini Rasul Paulus mengingatkan secara detail karena surat-surat Rasul Paulus merupakan gambaran secara keseluruhan bagaimana hidup menjadi seorang pengikut Kristus. Bukan hanya ada di suratnya di Filipi, tetapi dalam kitab-kitab yang lain harus kita mengambil sebuah gambaran besarnya. Inilah intinya. Nah, Rasul Paulus ingin bersukacita bersama-sama dengan jemaat yang ada di Filipi dengan memiliki pikiran sebagai anak-anak Tuhan bahwa anak-anak Tuhan itu tidak boleh serupa dengan dunia ini. Mereka harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Di dalam hubungan satu dengan yang lain, baik di dalam rumah tangga, di kantor, di lingkungan masyarakat, di dunia Zoom, atau apa saja yang mereka lakukan untuk melayani Tuhan. Karena segala sesuatu mulai dalam alam pikiran, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kalau kita memiliki pikiran di dalam roh, artinya kita memikirkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kita tidak lagi memikirkan pikiran-pikiran yang duniawi atau perbuatan daging. Sehingga jika ada perbedaan-perbedaan pandangan, selesaikanlah itu di dalam satu kasih, di dalam satu roh, pemikiran yang sama seperti pikiran Kristus, bagaimana dia memberikan contoh dan teladan. Nah, jika hal ini dilakukan oleh jemaat yang ada di Filipi atau umat-umat Tuhan yang ada saat ini, maka mereka itu ibaratkan bintang yang bercahaya di tengah kegelapan dunia ini. Artinya, kamu berbeda karena memang Yesus Kristus berkata, ciri khas dari orang Kristen adalah kamu adalah terang dunia. Artinya, perbuatan-perbuatanmu tidak sama lagi dengan perbuatan orang-orang yang belum mengenal aku. Rasul Paulus sangat manis dalam mengajar seluruh jemaat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Di dalam surat Efesus misalnya saya kutip sekilas saja dalam Efesus 4 bahwa
kita tidak boleh katanya. Karena kamu sudah menerima pengajaran tentang Kristus, maka kamu tidak boleh lagi hidup dengan cara-cara yang lama. Kamu harus menanggalkan itu dan mengenakan manusia baru, ya, yang terus-menerus diperbaharui menurut gambar Kristus. Nah, itu sebabnya di dalam Filipi 2 ini dia tekankan, ya, ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Gitu ya. Kita tidak perlu memang harus menilik bagaimana bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Memang mereka suka bersungut-sungut dan berbantah. Hati-hati Bapak Ibu, ketika sungut-sungut dan perbantahan terjadi di antara anak Tuhan, apapun penyebabnya, baik dalam lingkungan keluarga, maka nanti ujung-ujungnya yang dipersalahkan adalah Tuhan. Dan rasa kecewa pun timbul kepada Tuhan. Misalnya, Tuhan, kenapa hidup saya begini? Tuhan, kenapa kok Tuhan izinkan? Ya, saya harus begini. Kenapa sih? Nah, ini akhirnya nanti berujung kepada Kristus. Dan pada akhirnya hidupnya akan menjadi mundur. Salah satu yang paling penting itu adalah ketika kita melakukan apapun dalam hidup ini tidak berbantah-bantah sebagai anak-anak Tuhan, maka itu akan memberikan dampak kesaksian yang besar karena kita bisa bersatu satu dengan yang lainnya melalui proses. Tentu tidak mudah, tapi tetapkanlah dalam pikiran kita, inilah tujuan kita bersama. Kira-kira begitu. Baik dalam rumah tangga, dalam inilah tujuan kita bersama sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi contoh, tidak boleh lagi sama. Hal ini akan semakin menarik, saya tutup, jika kita mau menekankan di dalam diri kita apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17. Dia katakan seperti ini dalam doanya, Bapa, aku ingin agar mereka itu bersatu. Itu bahasa sederhananya, ya. Mereka bersatu untuk apa? Supaya dunia ini tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Jadi ada kepentingan kesatuan yang dibentuk oleh semua anak-anak Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi nama Kristus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, hal ini memang bisa kita lakukan karena memang dosa itu telah membuat kita kehilangan kemuliaan daripada Tuhan. Tetapi ketika kita di dalam Kristus, Yesus berkata, aku telah memberikan kemuliaanku kepada mereka. Dan itu telah kita tercatat di dalam Yohanes 17 ayat 22. Dikatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Yaitu melalui penebusan dosa kekudusan sebagai anak-anak Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari sebagai anak Tuhan, kita bagaikan bintang. Karena bintang yang disebut dengan bintang adalah suatu benda di langit, ya, yang di luar angkasa yang mampu bercahaya dari dirinya sendiri, ya. Itu adalah bintang. Nah, bintang yang terdekat dengan bumi ini adalah matahari. Saudara bisa bayangkan, jika Kristus bercahaya di dalam hidup kita, karena dia sendiri yang melakukan itu, maka setiap orang akan merindukan Yesus. Kasih adalah salah satu kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada kami pada pagi hari ini. Biarlah kami bercahaya bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan di tengah kegelapan dunia ini. Bahwa kami sebagai anak-anak-Mu, kami adalah terang dunia, karena kami dimampukan berjalan di dalam terang itu oleh karena kasih karunia, baik oleh kebenaran firman-Mu, baik Roh Kudus-Mu yang menolong dan memimpin kami. Sehingga oleh hal itu kami menjadi saksi dan dapat merangkul satu dengan yang lain, memikirkan satu dengan yang lain, tidak lagi hanya memikirkan kepentingan kami sendiri, karena pemikiran Kristus ada dalam kehidupan kami, dalam kami berinteraksi satu dengan yang lain, dalam melakukan kehendak Tuhan selama kami ada di dunia ini, sampai nama Tuhan semakin terus dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami sampai di garis akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
saya serahkan kepada Amin, amin. Kita